Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang Amir, seorang pria yang telah merantau selama 5 tahun demi mencari nafkah di luar negeri. Setiap bulan, ia mengirimkan uang kepada istrinya, Rina, berharap bahwa pengorbanannya dapat membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Namun, ketika ia pulang ke rumah, ia menemukan kenyataan yang jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Ibunya yang dulu sehat kini hidup dalam keterbelakangan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Rina, istrinya, telah berubah menjadi sosok yang tak ia kenal lagi. Apa yang terjadi selama ia pergi? Bagaimana ia menghadapi kenyataan pahit ini? Ikuti perjalanan Amir yang penuh emosi, pengkhianatan, dan pencarian kembali akan kebahagiaan. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Amir tumbuh besar di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota. Rumahnya tidak lebih dari sebuah bangunan sederhana yang terbuat dari kayu dan atap rumbia. Meskipun sederhana, suasana rumah Amir selalu penuh kehangatan. Ibunya, seorang wanita yang selalu memberikan perhatian penuh, serta ayahnya yang seorang petani yang bekerja keras di ladang, adalah dua sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Amir sangat dekat dengan keduanya, terutama dengan ibunya. Setiap kali ia merasa lelah atau tertekan, ibunya selalu menjadi tempat ia mencari kenyamanan. Namun, hidup di desa memiliki keterbatasan. Ayahnya seringkali bekerja tanpa mengenal waktu, berjuang untuk menghasilkan cukup uang agar bisa membeli beras, sayur, dan kebutuhan lainnya. Mereka tidak pernah kekurangan makanan, tetapi seringkali merasa kesulitan untuk membeli barang-barang yang lebih dari sekadar kebutuhan dasar. Amir tahu betul betapa kerasnya perjuangan orang tuanya. Mereka hidup dari hasil pertanian yang seringkali tidak menentu. Kadang panen melimpah, kadang gagal total. Kondisi ini membuat Amir merasa bahwa ia harus berbuat sesuatu untuk mengubah hidup mereka. Sejak kecil, Amir sudah terbiasa bekerja keras. Ia membantu ayahnya di ladang, memikul beban berat untuk menanam padi dan memanen sayuran. Namun ayahnya sudah meninggal setahun yang lalu dan membuat Amir harus bekerja sendirian agar bisa menghidupi keluarganya serta ada satu hal yang selalu mengusik pikirannya. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Ia ingin suatu hari bisa membebaskan ibunya dari kesulitan hidup ini. Ingin melihat ibunya memakai pakaian yang layak dan tidak khawatir tentang uang setiap bulan. Rina, istrinya, adalah sosok yang ia temui saat mereka masih muda. Mereka saling mengenal sejak kecil karena tinggal di desa yang sama. Rina, yang berasal dari keluarga yang sedikit lebih mampu daripada Amir, tidak pernah mempermasalahkan kesederhanaan hidup mereka. Ia selalu mendukung Amir dalam segala hal. Setelah menikah, mereka berdua mulai membangun kehidupan mereka bersama. Meski tak banyak harta, mereka merasa cukup dengan cinta dan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Namun, keadaan tidak selalu sesuai harapan. Setelah beberapa tahun menikah, Amir merasa bahwa mereka takkan bisa mengubah nasib mereka jika tetap tinggal di desa. Ia mulai berpikir tentang merantau, mengikuti jejak beberapa teman dan saudara yang telah berhasil mencari penghidupan di luar negeri. Pekerjaan di luar negeri, meskipun berat dan penuh tantangan, menawarkan gaji yang lebih besar, jauh lebih besar daripada yang bisa mereka peroleh dari bertani. Amir tahu ini adalah kesempatan besar. Ia berbicara dengan Rina tentang keinginannya untuk merantau ke luar negeri. Rina, aku merasa kita perlu mencoba sesuatu yang lebih. Di sini, kita hanya bisa bertahan, tapi di luar negeri, aku yakin kita bisa lebih baik. Aku akan bekerja keras di sana, mengirimkan uang setiap bulan. Aku yakin kita bisa punya rumah yang lebih baik dan kehidupan yang lebih layak. Rina tidak langsung memberikan jawabannya. Ia terdiam sejenak, mempertimbangkan. Amir melihat kecemasan di mata istrinya, tapi Rina hanya mengangguk. Aku percaya padamu, Amir. Jika itu yang terbaik untuk kita, aku mendukungmu. Jangan khawatirkan aku akan baik-baik saja di sini. Kita bisa melaluinya bersama. Saat itu, kata-kata Rina terasa sangat menenangkan. Amir merasa yakin bahwa langkah yang ia ambil adalah langkah yang benar. Tidak ada yang lebih penting baginya selain keluarga.
dan ia percaya bahwa dengan pengorbanannya, mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik kelak. Dengan hati penuh harapan, ia mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Semua orang di desa memberikan dukungan, meskipun mereka tahu hidup di luar negeri tidak mudah. Tetapi Amir yakin, semua itu akan terbayar nanti. Hari keberangkatan itu datang juga. Pagi yang cerah, dengan udara sejuk yang menyentuh kulit, Amir mengucapkan selamat tinggal pada orang tuanya dan Rina. Ibunya, yang sangat mencintainya, menangis. Amir, jangan lupa untuk menjaga dirimu. Dunia di luar sana sangat berbeda. Pesan ibunya dengan suara bergetar. Amir berusaha menenangkan ibunya. Ibu, aku akan selalu mengingatmu. Aku akan pulang dengan membawa kebahagiaan untuk kita semua. Ia kemudian memeluk Rina erat. Aku akan segera kembali. Sayang, jangan khawatir. Aku akan bekerja keras untuk kita. Untuk masa depan kita. Rina mengangguk. Air matanya menetes di pipinya. Ia menyentuh wajah Amir, mencoba tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. Aku akan menunggumu, Amir. Semoga perjalananmu lancar. Amir melangkah pergi, menuju pesawat yang akan membawanya ke negeri yang jauh, meninggalkan segala yang dikenalnya, kampung halamannya, ibunya, dan istrinya. Di dalam hati, ia penuh dengan harapan dan tekad. Ia tahu bahwa perjalanannya takkan mudah, tetapi ia siap untuk menghadapinya demi masa depan yang lebih baik. Setibanya di luar negeri, Amir langsung merasakan betapa sulitnya hidup di negeri orang. Pekerjaan di pabrik kayu tidaklah mudah. Setiap hari, ia terbangun pagi-pagi buta, dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang penuh dengan harapan. Pekerjaannya penuh dengan tantangan fisik. Selain bekerja di pabrik kayu, ia juga mengambil pekerjaan sampingan sebagai buruh bangunan dan supir truk untuk menambah penghasilannya. Setiap hari, ia bekerja keras, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk istrinya dan ibunya yang ia tinggalkan di rumah. Meski lelah, Amir tidak pernah mengeluh. Setiap kali selesai bekerja, ia langsung menghubungi Rina, berbicara singkat tentang kesehariannya, memberi kabar bahwa semuanya baik-baik saja. Rina selalu memberi respon yang menenangkan, meski terkadang terdengar sedikit berbeda dari yang dulu. Tetapi Amir, yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, mencoba untuk tidak berpikir negatif. Yang terpenting adalah uang yang ia kirim setiap bulan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setiap bulan, ia mengirimkan uang untuk Rina, berharap itu akan membuat kehidupannya lebih mudah dan memberi kebahagiaan pada istrinya. Beberapa tahun telah berlalu sejak Amir meninggalkan kampung halamannya. Tahun-tahun yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan kesendirian yang terasa begitu panjang. Setiap hari, di tengah kerasnya dunia luar, Amir berusaha mempertahankan tekad yang ia bawa sejak pertama kali meninggalkan rumah. Meskipun jarak memisahkan dirinya dengan keluarga, ia selalu merasa bahwa ia tidak boleh menyerah. Rina, istrinya, selalu menjadi sumber kekuatan dalam pikirannya. Ia selalu membayangkan wajah Rina yang menunggu di rumah mereka. Wajah yang cerah dengan senyum penuh cinta, meskipun setiap percakapan yang mereka lakukan lewat telepon semakin terasa hampa. Bekerja di luar negeri tidaklah mudah. Kondisi fisik Amir terus teruji. Setiap hari, ia bangun lebih pagi dari biasanya, menyambut hari dengan tubuh yang lelah, penuh dengan rasa sakit dari pekerjaan yang tak kenal lelah. Pekerjaannya di pabrik kayu sangat berat. Tidak jarang ia harus mengangkat dan memindahkan potongan kayu besar yang berat, bekerja dalam suhu yang tak menentu, dan menghadapi risiko kecelakaan kerja yang selalu mengintai. Di malam hari, ia seringkali merasa lelah dan punggungnya pegal. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap langkahnya, setiap tetes keringatnya, ia persembahkan untuk masa depan mereka. Sebab, di balik segala kesulitan itu, ada satu tujuan yang selalu ada dalam benaknya, memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Rina dan ibunya. Setiap bulan, Amir mengirimkan uang. Tidak banyak yang bisa ia tabung untuk dirinya sendiri, karena hampir seluruh gajinya dikirimkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumah. Ia tahu betul bagaimana keadaan keluarganya, dan ia ingin memastikan mereka tidak merasa kekurangan. Uang itu, menurutnya, adalah bagian dari perjuangannya, sebuah pengorbanan yang harus ia bayar untuk mencapai kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Ia selalu membayangkan suatu hari bisa pulang dengan membawa kabar baik, memberikan rumah yang lebih besar dan hidup yang lebih layak untuk Rina dan ibunya. Dalam setiap percakapan singkat dengan Rina,
Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa segala sesuatunya berjalan baik-baik saja. Namun, meskipun begitu keras Amir bekerja, ada perasaan yang mulai menggerogoti hati kecilnya. Setiap kali ia menelepon Rina, suaranya terdengar semakin jauh, seolah-olah ada jarak yang tak hanya terhalang oleh ribuan kilometer, tetapi juga oleh sebuah tembok ketidakhadiran yang semakin tebal. Rina yang dulunya selalu menyambutnya dengan penuh semangat kini terlihat lebih dingin, lebih terburu-buru, dan tidak lagi menceritakan banyak hal tentang kehidupannya di rumah. Percakapan mereka yang dulu panjang, kini hanya terhenti pada beberapa kalimat singkat. "Semua baik-baik saja di sini," adalah jawaban yang selalu Amir dengar setiap kali ia bertanya tentang keadaan di rumah. Amir mencoba untuk tidak berpikir buruk. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaan di pabrik dan tugas-tugas sampingan yang ia ambil untuk menambah penghasilannya. Kadang ia bekerja lebih dari 12 jam sehari, dan kelelahan itu membuatnya sulit untuk merenung terlalu lama. Namun, meskipun ia berusaha menutup mata terhadap perasaan yang tak menyenangkan ini, ada saat-saat di mana ia merasa sangat kesepian, merindukan Rina, merindukan kehangatan rumah mereka. Dalam perjalanan waktu itu, ia seringkali hanya bisa berbicara dengan teman-teman sesama pekerja, yang juga merasakan hal yang sama, kerinduan terhadap keluarga, tetapi juga kesadaran bahwa mereka harus tetap bertahan demi masa depan. Setiap bulan, Amir mengirimkan uang. Ia berharap itu cukup untuk memenuhi segala kebutuhan Rina dan ibunya, meskipun ia sendiri terkadang harus berhemat agar bisa mencapainya. Uang itu bukan hanya sekadar kiriman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga simbol dari harapannya akan masa depan yang lebih baik. Amir tahu bahwa Rina sangat menikmati hidup di rumah mereka, meskipun hidup mereka tidak seindah yang ia harapkan. Ia tidak pernah menuntut lebih, bahkan meskipun ia sendiri terkadang merasa lelah dan kehabisan tenaga. Namun, ada sesuatu yang mulai mengganggu Amir. Ia mulai mendengar kabar dari teman-teman sesama pekerja yang pulang ke tanah air, bahwa kehidupan di kampungnya tidak seperti yang ia bayangkan. Beberapa teman menceritakan bahwa Rina, istrinya, kini lebih sering keluar rumah, pergi ke tempat-tempat yang lebih mewah. Amir merasa aneh mendengar cerita itu. Rina pergi ke tempat hiburan yang mahal? Bukankah dia selalu bilang bahwa dia hanya di rumah? Pikir Amir dalam hati. Tetapi ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya, meskipun rasa cemas itu semakin mengganggu. Selain itu, ada satu hal lagi yang membuat Amir merasa semakin ragu. Jarak yang semakin jauh antara dirinya dan Rina. Di awal-awal ia merantau, setiap kali ia pulang ke kamar, ia selalu bisa merasakan kehangatan percakapan mereka. Namun kini, percakapan itu terasa seperti rutinitas belaka. Rina tidak lagi bercerita tentang aktivitas hariannya, tidak lagi berbicara tentang ibunya yang mulai tua. Yang ada hanya kalimat-kalimat pendek yang tidak memiliki kedalaman. Meski begitu, Amir berusaha untuk tetap berpegang pada keyakinannya. Mungkin dia hanya merasa bosan, atau mungkin karena aku terlalu sibuk dan tidak bisa memberinya perhatian, pikirnya. Ia terus bekerja keras, berharap bahwa segala sesuatunya akan membaik setelah ia pulang. Ia terus menabung dan mengirimkan uang, selalu berpikir bahwa kesuksesan hanya tinggal satu langkah lagi di depan mata. Namun, di dalam hatinya, Amir mulai merasakan sebuah ketidakpastian yang semakin tumbuh, dan ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah, meskipun ia belum bisa memahaminya sepenuhnya. Hari yang dinantikan Amir akhirnya tiba. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, ia merasa sudah waktunya untuk pulang. Dengan perasaan campur aduk antara kegembiraan dan kecemasan, ia mulai membayangkan bagaimana kehidupan baru mereka akan dimulai. Ia membayangkan rumah yang lebih besar, kehidupan yang lebih nyaman, dan yang terpenting, kebahagiaan yang ia harap bisa diberikan kepada ibunya dan Rina. Pekerjaan kerasnya di luar negeri, pengorbanannya yang tak terhitung, semua itu untuk satu tujuan, memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Ia memimpikan hari di mana ia bisa kembali ke rumah, membawa kabar baik, dan mengakhiri perjalanan panjang ini dengan kemenangan. Namun, begitu ia tiba di tanah air, kenyataan yang ia temui jauh dari apa yang ia harapkan. Pemandangan pertama yang membuatnya terkejut adalah ibunya, yang dulu selalu tampak sehat dan penuh semangat, kini duduk di pinggir jalan, mengenakan pakaian lusuh dan memungut uang dari orang-orang yang lewat. Matanya yang biasanya cerah kini tampak kosong, dan tubuhnya yang dulu bugar kini terlihat kurus dan rapuh. Amir terdiam beberapa detik, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Ibu!" Suara Amir tercekat, tak mampu menahan rasa terkejut dan khawatir. Ia berlari menghampiri ibunya,
yang tampaknya tidak mengenalinya pada awalnya. Ibunya menatapnya dengan pandangan kosong, seolah tak mengingat siapa dirinya. Amir merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Ia memanggil-manggil ibunya, hingga akhirnya ibunya mengenalinya dan perlahan bangkit berdiri. "Ibu, apa yang terjadi? Kenapa ibu di sini?" tanya Amir dengan suara terbata-bata, matanya basah. Ibunya hanya bisa menangis. "Amir, maafkan ibu. Rina yang membuat ibu seperti ini. Semua yang kamu kirimkan, ibu tak tahu apa yang terjadi. Uang itu tak digunakan untuk kita. Ibu sudah berusaha melawan, tapi semuanya sudah terlambat." Amir terdiam mendengar pengakuan ibunya. Apa yang baru saja ia dengar sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Selama ini, ia selalu merasa tenang karena mengirimkan uang setiap bulan. Ia merasa itu adalah cara terbaik untuk menjaga ibunya dan rumah tangganya. Tetapi kenyataannya jauh lebih kelam dari yang ia kira. Dengan hati yang berat, Amir melangkah menuju rumahnya. Begitu sampai, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rumah yang dulu penuh kehangatan kini tampak kosong dan sepi. Tidak ada suara Rina yang menyambutnya dengan senyum. Tidak ada percakapan hangat yang biasa mereka lakukan setelah ia pulang dari pekerjaan. Semua terasa hampa. Ketika Amir memasuki rumah, ia melihat beberapa barang di sana yang tidak ia kenali. Beberapa perabotan yang dulu sederhana kini tampak lebih mewah. Dan beberapa barang elektronik yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya kini ada di sana. Ia merasa ada yang tidak beres. Tetapi ia mencoba untuk tidak terlalu berpikir buruk. Mungkin Rina membeli barang-barang itu untuk memperbaiki keadaan rumah. Atau mungkin ada perubahan yang terjadi yang tidak ia ketahui. Namun, perasaan curiga itu semakin menguat saat ia tidak menemukan Rina di rumah. Ia mencari di setiap sudut, memanggil namanya, tapi tidak ada jawaban. Hatinya mulai cemas, dan pikiran-pikirannya mulai melayang ke hal-hal yang lebih buruk. Apakah Rina sudah meninggalkannya? Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya Rina pulang. Namun, bukan sambutan hangat yang ia terima, melainkan sebuah tatapan dingin dan canggung dari istrinya. Rina tampak berbeda. Wajahnya tidak lagi terlihat ceria dan penuh kasih sayang seperti dulu. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang sangat jauh dari apa yang Amir harapkan. "Rina, kenapa semua ini terjadi?" tanya Amir dengan suara serak, memandang istrinya dengan tatapan penuh harap, namun juga penuh kebingungannya. "Kenapa ibu bisa menjadi seperti ini? Aku sudah mengirimkan uang setiap bulan, mengapa kau tidak memberitahuku apa yang terjadi?" Rina terdiam beberapa detik, tampak ragu untuk menjawab. Namun, akhirnya ia membuka mulutnya, dan kata-kata yang keluar dari bibirnya membuat hati Amir hancur. "Amir, maafkan aku. Selama ini, aku tidak bisa menghindar. Aku sudah mencoba untuk bertahan, tapi aku jatuh. Uang yang kau kirimkan, aku gunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Aku juga sudah menjalin hubungan dengan orang lain. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa memberi penjelasan yang cukup." Amir merasa seolah-olah tubuhnya terhempas. Semua yang ia lakukan selama 5 tahun ini, setiap tetes keringat yang ia keluarkan, setiap pengorbanan yang ia buat untuk keluarga, seolah-olah tidak ada artinya. Rina, istrinya yang ia percayai sepenuhnya, telah mengkhianatinya. Pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada apapun yang bisa ia bayangkan. "Jadi, selama ini, kau telah selingkuh?" Suara Amir hampir tak terdengar, namun rasa sakit itu begitu nyata dalam setiap kata yang keluar. Rina tidak bisa menatap wajah Amir. Air matanya mulai mengalir. Namun ia tidak bisa mengatakan lebih banyak. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan tidak bisa dimaafkan begitu saja. Semua alasan yang ia cari tak akan pernah cukup untuk menutupi pengkhianatan yang telah ia lakukan. Rina tahu, hubungan mereka kini sudah hancur. "Aku minta maaf, Amir. Aku sudah salah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Amir berdiri diam, merasa seperti dunia ini berputar begitu cepat. Ia ingin berteriak, ingin marah, namun ia merasa hampa. Semua yang ia lakukan untuk keluarganya ternyata tidak cukup. Semua harapannya tentang kebahagiaan yang akan ia bawa pulang hancur begitu saja. Ia merasa sangat kecewa. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa kosong. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Ia bertanya-tanya apakah masih ada jalan untuk memperbaiki semuanya.
Atau apakah semuanya sudah berakhir di sini? Keesokan harinya, Amir bangun dengan kepala yang berat. Pagi itu, suasana di rumah terasa sunyi, begitu juga dengan hatinya. Setelah percakapan semalam dengan Rina, ia merasa seperti terjebak dalam labirin kebingungannya sendiri. Tidak ada yang ia bayangkan sebelumnya. Semua yang telah ia perjuangkan, setiap jam yang ia habiskan untuk bekerja keras demi keluarga, kini terasa sia-sia. Pengkhianatan Rina bukan hanya mengusik perasaannya, tapi merobek keyakinannya akan cinta dan kepercayaan dalam rumah tangga mereka. Amir duduk di tepi tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang sudah mulai memudar warna catnya. Ia mengingat kembali masa-masa indah saat mereka masih muda, saat Rina dengan penuh semangat mengantarnya ke stasiun, memeluknya erat dengan janji-janji akan selalu menunggu kepulangannya. Semua itu kini hanya kenangan. Kenangan yang membuatnya merasa semakin hampa, seperti berjalan di dunia yang tidak ia kenal lagi. Rina terlihat berbeda. Wajahnya yang dulu cerah kini tampak lesu dan penuh penyesalan. Ia sudah berusaha menjelaskan segala sesuatunya, tetapi bagi Amir, itu tidak cukup. Kata-kata maaf tidak akan mengembalikan waktu, tidak akan menghapus luka yang sudah begitu dalam. Meski Amir mencoba untuk tetap tenang, ia merasa hatinya begitu rapuh. Hati yang penuh rasa marah, kecewa, dan kehilangan. Namun, ia tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kebingungannya. Ia harus mengambil keputusan, meski itu adalah keputusan yang sangat sulit. Pagi itu, setelah berjam-jam duduk termenung, Amir memutuskan untuk keluar dari rumah. Ia perlu udara segar, perlu berpikir dengan jernih. Ia berjalan tanpa tujuan, melewati jalan-jalan yang dulu sering ia lewati bersama Rina. Jalanan yang kini terasa asing, bahkan dunia yang familiar di sekitarnya pun kini tampak begitu jauh. Langkah demi langkah ia ambil, tapi setiap langkah terasa berat. Di jalan, Amir bertemu dengan teman lamanya, Budi. Budi adalah teman sepermainan Amir sejak kecil. Seseorang yang tahu banyak tentang kehidupan di desa dan juga kehidupan Amir di luar negeri. Budi sudah menikah dan tinggal di kota, tetapi ia sering pulang ke desa. Setelah menyapa Amir, Budi melihat ekspresi wajah Amir yang tidak biasa. "Amir, ada apa? Kok tampak tertekan begitu?" Amir tersenyum paksa, mencoba menutupi kegelisahannya. "Aku baru saja kembali, Budi. Ada banyak hal yang terjadi, dan aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Amir menundukkan kepala, tidak tahu harus memulai dari mana. Budi merasa ada yang salah. Ia mengajak Amir duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. "Ceritalah, bro. Aku tahu kamu gak akan cerita ke orang lain, tapi aku di sini, teman lama. Jangan ragu." Amir menghela napas panjang sebelum akhirnya membuka mulut. Ia menceritakan semuanya kepada Budi. Bagaimana ia merantau, mengirimkan uang setiap bulan, harapannya yang begitu besar untuk keluarga, dan akhirnya bagaimana ia mengetahui pengkhianatan Rina. Budi mendengarkan dengan seksama, mengangguk-angguk, dan sesekali menatap Amir dengan prihatin. Setelah Amir selesai bercerita, Budi duduk diam beberapa saat. "Bro," Budi akhirnya berbicara dengan suara yang lebih serius, "aku nggak bisa bilang ini mudah. Tapi, kamu harus tahu satu hal, hidup nggak selalu berjalan sesuai rencana. Kamu berjuang keras demi keluargamu, itu sudah luar biasa. Tapi ternyata, hidup ini lebih kompleks dari yang kamu kira." Amir memejamkan mata, mencoba meresapi kata-kata Budi. "Aku nggak tahu, Budi. Aku merasa seperti semuanya runtuh. Aku pulang dengan harapan akan membawa kebahagiaan, tapi justru aku menemui kenyataan yang pahit. Semua yang aku lakukan, apa artinya jika orang yang aku percayai justru mengkhianatiku?" Budi mengangguk perlahan. "Terkadang, orang yang kita cintai tak bisa memberi kita apa yang kita harapkan. Kamu sudah berusaha, dan itu tak bisa dipungkiri. Tapi keputusan ada di tanganmu sekarang. Mau lanjut atau berhenti? Itu yang harus kamu pikirkan." Amir menatap Budi dalam diam. Kata-kata Budi memang benar. Semua yang ia lakukan selama ini adalah untuk orang-orang yang ia sayangi. Namun kini, ia harus menghadapi kenyataan pahit. Keluarganya tak sekuat yang ia bayangkan. Mungkin, inilah titik balik dalam hidupnya. Setelah percakapan itu, Amir merasa sedikit lebih lega. Budi memberikan perspektif yang berbeda, meskipun hatinya masih terasa kosong. Ia tahu,
pada akhirnya, ia harus membuat pilihan yang sulit. Akankah ia memberi kesempatan lagi kepada Rina? Apakah pernikahan mereka masih bisa diperbaiki? Ataukah ia harus merelakan segalanya dan memulai hidup baru? Kembali ke rumah, Amir menemukan Rina duduk di ruang tamu, menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Tanpa berkata apa-apa, Amir mendekati Rina. Ada kekosongan yang begitu dalam di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa diisi hanya dengan kata-kata. Rina, dengan wajah yang penuh penyesalan, akhirnya berbicara. Amir, aku minta maaf. Aku tahu aku tak pantas meminta maaf, tapi aku harus bilang, aku sudah banyak membuat kesalahan. Aku benar-benar menyesal. Rina berbicara dengan suara lirih, seolah-olah kata-kata itu tidak cukup untuk menebus semuanya. Amir tidak menjawab. Ia duduk di samping Rina, menatapnya dengan tatapan kosong. Sejenak, ia merasa seperti terjebak dalam pusaran perasaan yang tak bisa ia kontrol. Rasa sakit, kecewa, dan marah bercampur menjadi satu. Namun, ia tahu satu hal, ia harus membuat keputusan besar. Keputusan yang akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Aku butuh waktu untuk berpikir, Rina, kata Amir akhirnya. Suaranya hampir tak terdengar. Aku butuh waktu untuk menyelesaikan semuanya di dalam diriku. Rina mengangguk, air matanya kembali mengalir. Ia tahu bahwa kata-katanya tak akan mengubah apapun. Tetapi ia hanya bisa berharap Amir memberikan kesempatan lagi, meski ia tahu itu tidak akan mudah. Amir berdiri dan berjalan keluar rumah, meninggalkan Rina dalam kesunyian. Di luar sana, dunia masih bergerak maju, tetapi baginya, kini semuanya terasa seperti berjalan dalam kegelapan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, ia harus menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri sebelum bisa memutuskan masa depannya. Hari-hari setelah percakapan dengan Budi berjalan begitu lambat bagi Amir. Ia merasa seolah-olah hidupnya terjebak dalam kebingungannya sendiri, berlarut-larut dalam ketidakpastian. Setiap kali ia bangun di pagi hari, ia merasakan kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Rumah yang dulunya penuh tawa dan kebahagiaan kini terasa seperti ruang kosong yang hanya dipenuhi dengan bayang-bayang kesedihan. Begitu banyak perasaan yang bercampur aduk dalam hatinya. Rasa sakit, kekecewaan, kemarahan, dan bahkan rasa takut akan masa depan yang tidak pasti. Rina, di sisi lain, tampaknya tak bisa lepas dari rasa bersalah. Setiap kali mereka bertemu, matanya selalu tampak sayu, penuh penyesalan, namun seolah tak tahu bagaimana lagi cara untuk memperbaiki semuanya. Amir merasa terjebak antara dua perasaan. Di satu sisi, ia mencintai Rina, mengingatkan dirinya tentang masa-masa indah mereka, dan di sisi lain, ia merasa dikhianati. Cinta yang ia beri seakan tak cukup untuk melindungi mereka. Dan kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa mungkin pernikahan mereka tak bisa diselamatkan. Sementara itu, ibunya, yang seharusnya menjadi sumber dukungan dalam hidupnya, kini juga tampak sangat rapuh. Keadaan ibunya yang memprihatinkan dan pengakuannya tentang bagaimana uang yang Amir kirimkan selama ini disalahgunakan oleh Rina membuat Amir semakin ragu akan keputusan-keputusannya. Ia merasa seperti terjepit antara tanggung jawab terhadap ibu yang semakin menua dan kesedihan mendalam yang ia rasakan terhadap pernikahannya. Amir memutuskan untuk menghabiskan beberapa hari untuk benar-benar berpikir. Ia pergi ke suatu tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung. Di sana, ia berharap bisa menemukan kedamaian dan kejelasan dalam pikirannya. Suasana sepi, hanya terdengar suara alam yang tenang, desir angin, suara burung, dan gemericik air dari sungai yang mengalir. Di tempat itulah Amir berharap bisa menemukan jawabannya. Di desa itu, Amir menginap di sebuah rumah sederhana milik seorang penduduk lokal yang ia kenal sejak kecil. Rumah itu dikelilingi oleh ladang yang hijau dan pemandangan alam yang menenangkan. Selama beberapa hari, Amir berusaha menjernihkan pikirannya. Ia berjalan-jalan di sepanjang sungai, duduk di bawah pohon besar, dan menatap langit yang luas. Setiap malam, ia menulis di buku catatannya, mencoba mengeluarkan segala perasaan yang terpendam. Ia menulis tentang Rina, tentang ibunya, tentang pengkhianatan yang ia terima, dan tentang masa depan yang kini terasa penuh ketidakpastian. Malam terakhir di desa itu, Amir merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia tidak tahu apakah itu karena kesendirian yang membawa pencerahan atau karena ia akhirnya bisa melepaskan beberapa perasaan yang telah lama ia pendam.
Tetapi yang ia tahu adalah bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebingungannya. Ia harus membuat keputusan. Saat ia kembali ke rumah, suasana di rumah terasa semakin tegang. Rina menunggu di ruang tamu dengan tatapan yang cemas, seakan tahu bahwa Amir telah membuat keputusan. Ia merasa ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Amir, yang biasanya selalu tenang, kini terlihat lebih serius. Dan ia tahu bahwa percakapan yang akan terjadi kali ini tidak akan mudah. "Rina," Amir memulai dengan suara berat, "aku sudah berpikir panjang tentang semuanya. Aku tahu, ini bukan keputusan yang mudah. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebingungannya." Rina menatap Amir dengan penuh harap. Matanya penuh air mata. "Amir, aku tahu aku telah salah. Aku tak pernah bermaksud untuk menyakiti kamu. Aku sangat menyesal. Aku mencintaimu. Jika kau memberi kesempatan, aku akan memperbaiki semuanya." Amir menghela napas panjang. Ia merasa hatinya begitu berat. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa terus memberi kesempatan yang sia-sia. "Rina, aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu. Tapi perasaan itu tak cukup untuk menghapus semuanya. Aku merasa dikhianati. Apa yang kau lakukan tidak bisa aku lupakan begitu saja. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu." Rina terisak. Namun ia tidak bisa berkata lebih banyak. Ia tahu bahwa kata-katanya tidak akan mengubah keadaan. Semua yang ia lakukan, semua pengkhianatannya, sudah tak bisa diperbaiki. Amir merasa bahwa meskipun ia mencintai Rina, tetapi rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih besar daripada cinta itu. Ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaannya. "Aku rasa kita perlu waktu. Rina, mungkin kita bisa terus hidup masing-masing, jauh dulu, untuk mencari jawaban dalam hati kita. Mungkin dengan begitu kita bisa mengetahui apa yang benar-benar kita inginkan," kata Amir, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Aku juga harus memperbaiki hubungan dengan ibuku. Itu sudah terlalu lama terabaikan." Rina menangis. Namun ia tahu bahwa Amir benar. Ia tidak bisa lagi memaksakan sesuatu yang sudah hancur. "Aku mengerti, Amir. Aku tidak ingin menghalangi keputusanmu. Aku tahu aku sudah terlalu banyak membuat kesalahan." Amir menatap Rina satu kali lagi sebelum ia berbalik dan berjalan keluar rumah. Ada rasa kesedihan yang mendalam. Namun di dalam hatinya ia merasa sedikit lega. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah langkah pertama untuk menuju kebahagiaan. Meskipun jalan itu penuh dengan ketidakpastian, ia harus menemukan kembali dirinya sendiri. Dan mungkin, suatu hari nanti, ia bisa menemukan cara untuk memaafkan dan melanjutkan hidupnya, baik dengan Rina atau tanpa dia. Di luar rumah, Amir menghirup udara malam yang segar. Ia merasa berat di dada. Namun ia juga merasa ada sedikit kelegaan. Keputusan itu, meskipun sulit, adalah langkah pertama untuk menemukan kedamaian. Ke depan, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang pasti, ia akan terus berjuang untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaannya, dan untuk masa depan yang lebih baik. Amir duduk di beranda rumah yang kini terasa lebih sepi. Setiap sudut ruangan yang dulu penuh tawa dan kebersamaan kini menjadi kenangan pahit yang terus menghantui pikirannya. Langit senja yang memerah seakan mencerminkan perasaan dalam hatinya. Perasaan yang telah terkoyak dan penuh luka, namun juga memberi harapan akan sesuatu yang baru. Hari-hari setelah ia memutuskan untuk berpisah sementara dari Rina bukanlah hari-hari yang mudah. Ada rasa rindu, namun lebih banyak perasaan hampa dan bingung. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, di antara masa lalu yang telah hancur dan masa depan yang tidak pasti. Ia memutuskan untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama ibunya, yang kini kondisinya semakin memburuk. Amir merasa bahwa tanggung jawabnya terhadap ibunya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ia sadar, di tengah ketegangan dalam pernikahannya, satu-satunya yang masih tulus dan murni mencintainya tanpa syarat adalah ibunya. Tugasnya kini adalah menjaga ibunya agar tidak terpuruk lebih dalam, meskipun ia sendiri merasa begitu lelah, baik secara fisik maupun emosional. Setiap hari, Amir mengantarkan ibunya ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Ia tidak pernah melewatkan satupun hari untuk memastikan ibunya mendapatkan perawatan yang terbaik, meskipun kadang ia merasa tubuhnya sudah tak lagi mampu menanggung beban ini. Pekerjaan dan tekanan hidup yang datang silih berganti membuat Amir merasa seolah terjebak dalam rutinitas yang tak pernah ada habisnya. Namun, setiap kali ia melihat senyum ibunya,
Hatinya kembali teringat akan pengorbanannya selama ini. Suatu sore, saat Amir sedang menunggu ibunya selesai menjalani terapi fisik, ia menerima sebuah pesan teks dari Budi. Temannya itu mengajaknya untuk bertemu di sebuah warung kopi dekat rumah. Budi selalu menjadi sosok yang penuh perhatian. Tetapi kali ini Amir merasa ada sesuatu yang berbeda dalam nada pesan Budi. Seakan-akan Budi tahu bahwa ia membutuhkan seseorang untuk berbicara. Amir pun menyempatkan diri untuk bertemu Budi. Saat mereka bertemu, Budi langsung menatap wajah Amir dengan serius, seolah bisa melihat kekosongan yang ada di dalam dirinya. "Amir," kata Budi dengan suara tenang, "aku tahu kamu sudah melalui banyak hal. Tapi kamu juga harus ingat bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Kamu bisa merasa sakit sekarang, tapi itu bukan akhir dari segalanya." Amir mengangguk pelan. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Semua yang ia rasakan, semua yang ia alami, begitu berat. "Aku merasa seperti semua yang aku perjuangkan sia-sia, Budi. Aku merasa hancur. Dan bahkan setelah aku memutuskan untuk memberi jarak dengan Rina, aku tetap merasa kesepian. Aku tidak tahu apa yang aku cari lagi," jawab Amir dengan nada yang penuh keputusasaan. Budi menatap Amir, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Amir, kamu harus menemukan kembali siapa dirimu. Kamu terlalu lama tenggelam dalam apa yang sudah terjadi. Mungkin saat ini kamu merasa sangat hancur, tapi itu bukanlah akhir. Kadang kita perlu merasakan kehilangan untuk menemukan apa yang benar-benar penting. Kamu perlu memberi dirimu waktu, dan jangan terlalu keras pada dirimu sendiri." Amir terdiam, merenungkan kata-kata Budi. "Mungkin kamu benar," kata Amir akhirnya, meskipun hatinya masih terasa berat. "Aku sudah terlalu lama terlarut dalam masa lalu, tapi aku juga tidak bisa terus merasa seperti ini." Budi tersenyum, seolah bisa melihat sedikit cahaya kembali dalam diri Amir. Tidak ada salahnya mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam penderitaan yang tak ada ujungnya. Hidup masih panjang, dan masih ada banyak hal yang bisa kamu capai. Setelah percakapan itu, Amir merasa sedikit lebih ringan, meskipun ia tahu bahwa perjalanannya masih jauh. Ia harus memulai dari awal, menemukan kembali tujuan hidupnya, dan mengurangi ketergantungannya pada rasa sakit yang sudah terlalu lama menguasainya. Ia kembali ke rumah dengan sedikit lebih banyak harapan. Hari-hari berlalu, dan Amir semakin sering menghabiskan waktu dengan ibunya. Ia membawa ibunya ke tempat-tempat yang mereka suka, tempat-tempat yang dulu mereka kunjungi bersama saat ia masih kecil. Mereka duduk bersama di bawah pohon besar di halaman belakang rumah, berbicara tentang kenangan lama dan masa depan yang penuh harapan. Ibunya meskipun tidak bisa berbicara banyak, namun senyumnya tetap memberi kedamaian dalam hati Amir. Terkadang, ada kebahagiaan sederhana yang bisa ditemukan dalam keheningan, dalam kebersamaan yang sederhana, tanpa banyak kata-kata. Namun, satu hal yang belum bisa Amir lupakan adalah Rina. Meski ia sudah memutuskan untuk memberi jarak, perasaannya terhadap Rina tetap mengganggu pikirannya. Kadang ia teringat senyumnya yang dulu begitu menenangkan, kenangan manis mereka yang seringkali muncul dalam mimpinya. Ia menyadari bahwa meskipun ia merasa dikhianati, ada bagian dari dirinya yang masih mencintai Rina, yang ingin melihatnya bahagia. Suatu hari, Rina menghubungi Amir. Pesan singkat yang masuk ke ponsel Amir membuat hatinya berdebar-debar. Rina meminta untuk bertemu, berbicara tentang keadaan mereka dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Amir tidak tahu apakah ia siap untuk itu, tetapi ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan yang harus diselesaikan. Setelah beberapa hari ragu, Amir memutuskan untuk bertemu dengan Rina. Mereka sepakat untuk bertemu di taman, tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama. Ketika Amir tiba, ia melihat Rina duduk di bangku taman, tampak lebih kurus dan lelah. Wajahnya masih penuh penyesalan, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak terlihat seperti wanita yang penuh harapan seperti dulu. Rina menatap Amir dengan mata yang penuh air mata. "Amir, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Aku tahu aku telah melukai kamu, dan aku tak bisa mengembalikan apa yang sudah terjadi. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku merasa sangat kosong tanpa kamu, dan aku ingin meminta maaf seikhlas hati." Amir terdiam, memandang Rina dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa marah yang masih tersisa, namun ada juga rasa sayang yang tak bisa ia pungkiri.
Ia menghela napas dalam-dalam. Rina, aku sudah memutuskan untuk memberi waktu untuk diri aku sendiri. Aku tahu kita tidak bisa kembali seperti dulu, dan mungkin ini adalah jalan terbaik bagi kita berdua. Rina menunduk, mencoba menahan air matanya. Aku mengerti, Amir. Aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Jika kita tidak bersama lagi, aku harap kita bisa tetap menjadi teman, meski sulit. Amir menatap Rina dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa mungkin inilah akhir dari hubungan mereka. Namun, ia juga tahu bahwa dengan memberi ruang untuk diri sendiri, ia bisa mulai menyembuhkan luka-lukanya. Ia memberi senyum tipis, meski hatinya masih terasa berat. Aku harap kamu juga bisa bahagia, Rina. Terima kasih untuk semuanya. Rina menatap Amir, lalu perlahan berjalan pergi. Amir tetap duduk di bangku taman, meresapi segala yang baru saja terjadi. Ia tahu bahwa ini bukan akhir yang sempurna, tetapi ini adalah langkah pertama menuju kebebasan, keputusan untuk melepaskan dan melangkah maju. Dengan langkah yang lebih pasti, Amir mulai menata hidupnya kembali, mencari kebahagiaan yang sejati, dan tidak lagi terjebak dalam masa lalu. Meski jalan itu penuh dengan ketidakpastian, ia yakin bahwa pada akhirnya ia akan menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Tahun telah berganti, dan kehidupan Amir perlahan menemukan ritmenya kembali. Hari-harinya yang dulunya dipenuhi dengan kecemasan dan kebingungannya kini telah digantikan dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Ia memulai lembaran baru dalam hidupnya, meski bayang-bayang masa lalu masih kadang-kadang menguntit di sudut-sudut pikirannya. Tapi kali ini, Amir merasa lebih kuat. Ia tidak lagi terjebak dalam perasaan yang menghancurkan dirinya, meskipun beberapa luka lama masih terasa perih. Pagi itu, seperti biasa, Amir duduk di beranda rumahnya, menikmati secangkir kopi yang sudah menjadi kebiasaannya setiap pagi. Cuaca cerah, dengan udara yang masih segar setelah hujan semalam. Di kejauhan, terdengar suara burung berkicau riang, dan pemandangan taman yang asri di halaman rumah memberikan rasa damai yang tidak ternilai. Dulu, tempat ini adalah simbol dari kebahagiaan yang penuh dengan kenangan bersama Rina. Namun kini, segala sesuatu terasa berbeda. Ia sudah tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya. Amir tahu bahwa kebahagiaan sejati dimulai dari dalam diri, dan itu adalah sesuatu yang harus ia temukan sendiri, tanpa mengandalkan orang lain. Tiba-tiba, pintu depan rumah terbuka, dan ibunya keluar dengan perlahan. Walaupun sudah tidak muda lagi, ibunya tetap tampak kuat. Amir tersenyum melihat ibunya yang berjalan menghampirinya. Ia tahu bahwa ibunya adalah sumber kekuatannya yang tak tergantikan. Dalam beberapa bulan terakhir, kesehatan ibunya memang membaik, berkat perawatan dan perhatian penuh yang ia berikan. Tidak ada yang lebih membahagiakan Amir selain melihat ibunya kembali sehat, meski kadang ia masih terlihat lelah setelah beberapa sesi terapi. Namun, senyum ibunya adalah hadiah terbaik yang bisa Amir terima. Pagi, Nak, sapa ibunya dengan suara lembut, namun penuh kehangatan. Pagi, Bu, sudah sarapan? Amir membalas dengan senyuman yang tulus. Ibunya mengangguk. Sudah, tapi rasanya tak lengkap kalau tidak duduk bersama kamu. Bagaimana hari ini, Nak? Amir tersenyum, matanya menyiratkan kebahagiaan yang tak dapat disembunyikan. Ia merasa bersyukur, merasa lebih damai. Meskipun perjalanan hidupnya penuh lika-liku, ia tahu bahwa setiap hal yang terjadi membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, Bu. Aku merasa lebih tenang sekarang. Sepertinya aku telah menemukan jalan untuk kembali hidup. Ibunya duduk di samping Amir, menatap jauh ke depan. Aku senang mendengarnya. Nak, aku tahu kamu telah melalui banyak hal. Hidup ini memang tak selalu mudah. Tapi kamu sudah menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Kamu telah belajar untuk tidak menyerah, meskipun banyak yang coba membuatmu jatuh. Amir menunduk, mengingat perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Ketika ia pertama kali kembali ke rumah dan mendapati kenyataan yang pahit, ia merasa seperti kehilangan arah. Rina, yang dulu ia harapkan menjadi tempat pelabuhan terakhirnya, ternyata memberikan luka yang mendalam. Namun, Amir tahu bahwa dalam setiap kesulitan, ada pelajaran yang berharga. Ada pemahaman bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain, melainkan pada kedamaian dalam diri sendiri. Ia teringat beberapa bulan yang lalu,
ketika ia berdiri di tempat yang sama dengan perasaan yang begitu berat. Saat itu, ia merasa terjebak dalam dunia yang sempit, tidak tahu kemana harus melangkah. Namun, kini ia merasa lebih bebas. Rina, meskipun masih ada dalam pikirannya, sudah bukan lagi pusat dunia baginya. Ia telah melepaskan perasaan itu dengan ikhlas, dan meskipun hal itu tidak mudah, Amir merasa lebih tenang. Namun, meski ia merasa damai dengan keputusan yang diambilnya, Amir tak bisa menutup mata bahwa kadang-kadang ia masih merindukan kehadiran Rina. Terkadang, di malam hari, ketika ia terjaga dalam keheningan, bayangan wajah Rina muncul begitu saja. Ada masa lalu yang tak bisa ia lupakan, tetapi ia tahu bahwa ia harus melepaskannya untuk bisa melangkah maju. Namun untuk saat ini, Amir merasa cukup. Ia merasa damai dengan dirinya sendiri. Dan itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.